Oke, ini soal latihan hidrolisis garam yang kedua ya. Ini akan digunakan nanti, akan ditugaskan untuk hari Jumat. Dari antara senyawa-senyawa berikut ini, garam yang mudah larut dalam air adalah, kita cek dulu, kalsium sulfida. Oh, sorry, lupa di tab. Oke, kalsium sulfida. Nah, ini ada ion sulfidanya. Ion sulfida ini sukar larut, jadi garam ini terlarut. Berikutnya amonium klorida. Nah, ion amonium kan selalu larut, jadi garam ini larut. Barium sulfat, kebetulan ion sulfat kalau berpasangan dengan ion barium, kalsium, strontium, dan timbal, itu dia akan mengendap. Aluminium nitrat aluminium Al3+, nitrat NO3-. Nah, ion nitrat selalu larut, jadi garam ini larut. Nah, yang mudah larut dalam air berarti adalah nomor 2 dan 4. Yang kedua, garam yang mengalami hidrolisis parsial dan membirukan lakmus, berarti garamnya bersifat basa. Nah, ini harus berasal dari basa kuat dan asam lemah. Kita lihat aja dulu, ini ionnya NH4+ dan Br-. NH4+ asalnya dari basa lemah, Br- asalnya dari asam kuat, jadi pasti garam ini akan bersifat asam. Yang mengalami hidrolisisnya ion NH4+. Nah, kalau ditulis reaksi hidrolisisnya, udah sering banget ditulis nih ya, pasti udah pada hafal. Jadi gini. Nah, kalau KNO3, ionnya adalah ion kalium dan ion nitrat. Keduanya berasal dari basa lemah dan basa kuat dan asam kuat. Jadi ini tidak mengalami hidrolisis atau garamnya bersifat netral. Dia tidak terhidrolisis. Barium nitrat juga sama, karena dia asalnya dari ion barium, asalnya dari barium hidroksida, dan ion nitrat yang asalnya dari asam nitrat. Keduanya tidak mengalami hidrolisis, pasti pH-nya 7 juga, netral. Berikutnya ini natrium asetat yang mengalami hidrolisisnya ion asetat nih, asalnya dari basa kuat dan asam lemah, pasti nanti sifatnya basa nih. Kita buktikan aja dengan hidrolisis ion asetatnya. Kalau dihidrolisis ion asetat hasilnya adalah seperti ini, asam asetat dan ion OH-. Ada ion hidroksida, jadi sifatnya basa. Yang ditanyakan yang membirukan lakmus, jadi yang basa itu hanya nomor 4 saja. Berikutnya garam L2X. L2X ini sebenarnya dia punya 2 ion kan, kationnya L, anionnya X. Nah, ini karena rumusnya L2X pasti muatannya gini ya masing-masing. Nah, yang mengalami hidrolisis katanya hanya ion X2- aja hidrolisisnya parsial dan menghasilkan ion OH-. Berarti garam ini bersifat basa. Ini ada keterangan ion L plusnya tidak mengalami hidrolisis. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang garam basa. Garam basa itu harus berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, ini kan asalnya dari NaOH dan H2SO4, dari asam kuat dan basa kuat, berarti tidak mengalami hidrolisis. Ini juga asalnya dari KOH dan K2SO4 dan H2SO4, basa kuat dan asam kuat. Nah, yang mengalami hidrolisis seperti itu cuman yang ini nih. Karena di sini yang mengalami hidrolisis kan ion karbonat, asalnya dari asam lemah. Reaksi hidrolisisnya nanti menghasilkan ion OH-. Nah, sifatnya basa kan. Na2S juga sama, dia terdiri dari ion natrium dan ion sulfida. Yang mengalami hidrolisisnya ion sulfida. Reaksi hidrolisisnya begini, sifatnya basa juga ya. Jadi jawabannya yang mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa itu adalah nomor 2 dan 4. Oke, nomor 4 kita ditanya pH larutan NH4Cl. Udah kelihatan dari rumusnya pasti ini garamnya bersifat asam karena asalnya dari basa lemah dan asam kuat. Yang mengalami hidrolisisnya di sini adalah ion amonium. Ion kloridanya kan tidak mengalami hidrolisis.
Ini ditulis lagi biar sampai hafal. Nah, garamnya bersifat asam, ada ion H3O plusnya atau ion H plusnya. Jadi cara ngitung konsentrasi ion H plusnya begini. KW 10 pangkat min 14, KB-nya ada nih di soal 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion NH4 plusnya tadi udah dihitung 0,4. Kalau dihitung jadi 2 dikali 10 pangkat min 5 ya. Berarti pH-nya 5 min log 2 atau 4,7 karena log 2 adalah 0,3. Berikutnya kita ditanya pH larutan kalium asetat. Ionnya itu ion kalium sama ion asetat. Yang mengalami hidrolisis udah tahu pasti bukan kalium ya, karena kalium asalnya dari kalium hidroksida, itu adalah basa kuat. Yang mengalami hidrolisis ion asetat. Nah, ini akan menghasilkan garam asam atau garam basa? Pasti sih garam basa, udah kelihatan ya, karena basanya yang kuat. Atau kalau mau kita tuliskan supaya lebih jelas, nah di sini ada ion OH- yang dihasilkan. Jadi garamnya bersifat basa. Jadi kita hitung konsentrasi ion OH-nya. Karena konsentrasi ion OH-nya jadi dominan nanti. KW-nya 10 pangkat min 14, KA-nya ada nih di soal 2 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi ion asetatnya 0,2 molar. Jadi konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat min 5, POH-nya 5, pH-nya berarti 9. Hati-hati ya, pilihan jawaban 5 ada tuh. Berikutnya ada padatan amonium sulfat sebanyak 13,2 gram. Ini kalau dihitung MR-nya 132. Kalau kita hitung molnya berarti massa dibagi MR 0,1 mol. Nah, volumenya 500 ml. Jadi kita bisa hitung dulu molaritasnya. Mol dibagi volumenya. Karena satuannya mol berarti volumenya kita jadikan liter. 0,2 molar ya. Nah, dia terdiri dari ion amonium dan ion sulfat. Ion amoniumnya pasti konsentrasinya jadi 2 kali lipat konsentrasi garamnya ya. Koefisiennya kan ini 1:2. Ion amoniumnya jadi konsentrasinya 0,4 molar. Yang mengalami hidrolisis ion amonium. Reaksi hidrolisisnya menghasilkan ion H+, garamnya bersifat asam. Jadi langsung aja kita hitung berapa konsentrasi ion H+-nya. Nah, konsentrasi ion NH4+-nya ini ya tadi 0,4 molar. KB-nya ada nggak di soal? Ada nih. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adalah 5 dikurangi log 2. Log 2 0,3. Jadi jawabannya 4,7. Berikutnya, untuk menghasilkan larutan kalium fluorida dengan pH 8,5, maka massa padatan kalium fluorida yang harus dilarutkan hingga volumenya 1 liter adalah, nah kita mulai dulu dari pH-nya. pH-nya 8,5 nih, berarti dia garam basa. Kita hitung dulu POH-nya, berarti POH-nya 5,5. Berarti konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 5,5. Oh, berarti dia garam basa kan ya. Nah, konsentrasi ion OH- itu cara menghitungnya adalah seperti ini. Untuk garam basa yang mengalami hidrolisis pasti ion F-nya, bukan ion kaliumnya, karena kalium asalnya dari basa kuat. Jadi pasti yang terlibat di sini ion F-nya. Ka-nya ada di soal nih.
1 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita dapat konsentrasi ion F-nya. Jadi 10 pangkat min 1 molar. Nah, F- itu asalnya dari KF. Ini ion F-nya 0,1 molar, berarti garam KF-nya juga sama. Nah, kita tinggal menghitung berapa masanya. Volumenya 1 liter. Molaritas adalah N per V atau massa dibagi MR kali V. Berarti massa adalah molaritas dikali MR dikali volume. 0,1 molar. Nah, MR-nya dihitung dulu KF. 39 tambah 19, 58 ya. Volumenya 1 liter. Jadi 5,8 gram. Jawabannya 5,8 gram. Oke, yang nomor 8. Kita mencampurkan NaOH dan CH3COOH. Cukup nggak ya? Pindah halaman aja deh. NaOH dengan mana notesnya ini? NaOH dengan CH3COOH. Hasilnya Na CH3COO dan H2O. NaOH-nya 100 ml 0,2 molar. Ups, kok gitu sih? Pencet ini Asam asetatnya 100 ml 0,2 molar. Nah, kita hitung dulu molnya. Berarti ini 20 milimol. Ini juga 20 milimol. Habis dua-duanya ya. Kalau habis dua-duanya berarti kita punya sisa garam natrium asetat 20 milimol. Nah, garam natrium asetat ini kita pindah ke sini. 20 milimol. Nah, volume total larutannya itu 100 ditambah 100 ml. Jadi 200 ml. Jadi kalau kita hitung molaritasnya N per V-nya 20 per 200. 0,1 molar. Nah, ion yang terhidrolisisnya adalah ion asetat. Ion asetatnya kita hitung dulu molaritasnya 0,1 molar. Nah, hidrolisisnya menghasilkan apa nih? Ion H+ atau ion OH-. Kita tulis aja dulu reaksi hidrolisisnya. Oh, ternyata menghasilkan ion OH-. Ini garam basa dong. Nah, kalau garam basa kita hitung konsentrasi ion OH-nya. Dikali konsentrasi CH3COO-. 10 pangkat min 14 per Ka-nya ada ya tadi di soal, coba kita lihat Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi ion CH3COO-nya 0,1 molar. Jadi ini hasilnya 10 pangkat min 5 nih. Berarti pOH-nya 5, pH-nya 9. Jadi jawabannya E. Nomor 9, NH3 direaksikan dengan HI. Di sini aja lah. Basa lemah direaksikan dengan asam kuat. Hasilnya garam amonium ya. NH3-nya 50 ml 0,2 molar. Sama HI-nya juga. Kita hitung dulu jumlah molnya. Mula-mula ini berarti 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Dua-duanya habis.
Jadi kita punya produk NH4I 10 milimol. Nah, volume totalnya 50 ml dan 50 ml. Jadi totalnya 100 ml. Molaritasnya berarti kita hitung. Ini satuannya udah match. Milimol mililiter 0,1 molar. Nah, garam ini terionisasi menjadi NH4+ dan I-. Yang mengalami hidrolisis ion amonium. Ion amoniumnya 0,1 molar. Reaksi hidrolisisnya udah sekian kali, pasti udah hafal. Garam ini akan bersifat asam. Atau kalau tadi dilihat juga kan memang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat ya. Pasti sifatnya selalu ngikutin elektrolit yang kuatnya. Yang terhidrolisisnya ion NH4 karena ion I- itu asalnya dari asam kuat HI tidak mengalami hidrolisis. KB-nya kayaknya ada deh di soal. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi ion NH4+ nya ini tadi 0,1 molar. Berarti pH-nya 5. Terakhir nomor 10 ada larutan asam sianida. Ini suatu asam lemah direaksikan dengan basa lemah amonia. Hasilnya amonium sianida pasti. Asamnya 250 ml 0,1 molar berarti 25 milimol. Basanya 500 ml 0,05 molar. Sama juga ya dihitung molnya. Molar kali volumenya 25 milimol. Ini sih dua-duanya habis. Tepat bereaksi. Jadi nanti di akhir kita punya garam NH4CN. Nah, yang mengalami hidrolisis di sini adalah keduanya. Baik ion NH4+ maupun ion CN- ini mengalami hidrolisis. Ini adalah garam terhidrolisis total jadi. Nah, hidrolisisnya nanti akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Nah, kalau kayak gini kita ngitung pH-nya dengan pendekatan. Pendekatannya gimana? Yang ini tadi. H+, sorry, bukan OH-. Kan namanya rumus pendekatan. Karena hidrolisisnya total, jadi kita hitung dengan cara ini. (10⁻14) dikali Ka-nya ada nih di soal. Ka-nya 1 kali 10⁻9, Kb-nya 10⁻5. Ini berarti Ka-nya lebih besar dari Kb-nya lebih besar dari Ka. Pasti nanti sifat garamnya basa. Kita lihat ya. Lupa berapa tadi? 10⁻9. Kb-nya 10⁻5. Nah, ini kalau dihitung jadi 10⁻-23 min 5. Jadi 10⁻-18 diakarin 10⁻-9. Jadi pH-nya 9. Oke, yang terakhir. Jika pH larutan natrium benzoat 0,25 molar adalah 8 tambah log 5, maka pH larutan kalium benzoat adalah, nah apa hubungannya nih? Ada natrium benzoat, ada kalium benzoat. Ternyata kan kesamaannya adalah keduanya mengandung ion benzoat. Ion benzoat itu asalnya dari asam benzoat atau C6H5COOH. Jadi kalau ion benzoat ini aja. Nah, pertama kita punya larutan natrium benzoat. Natrium benzoatnya itu 0,25 molar. Ion yang terhidrolisisnya adalah ion benzoatnya. Nah, hidrolisis ion benzoat itu akan menghasilkan ion OH-. Berarti garamnya bersifat basa. Kan memang ya.
pH-nya tadi 11 ditambah log sekian nih. Nanti kita lihat lagi. Dibagi KA. Oke. Nah, pH-nya itu adalah 8 tambah log 5. Kalau pH-nya 8 tambah log 5, berarti POH-nya 14 kurangnya itu. Jadi 6 min log 5. Berarti konsentrasi ion OH-nya 5 dikali 10 pangkat min 6. Kita masukin aja ke rumusnya. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 6 itu sama dengan ini KW per KA. KA-nya KA asam benzoat pasti ya. Dikali konsentrasi ion benzoatnya. Ion benzoatnya tadi 0,25 molar. 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita hitung dulu KA-nya. Kuadratkan kedua sisi, jadi nanti kita dapat 25 dikali 10 pangkat min 16 dibagi 25 kali 10 pangkat min 12. Jadi KA-nya itu 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah KA asam benzoat. Nah, sekarang kita ditanya berapa pH kalium benzoat. Ini ion yang sama juga nih ada di sini. Ada ion benzoat juga. Jadi maksudnya kita akan pakai data KA yang tadi dihitung gitu. Kalium benzoatnya 0,01 molar. Yang terhidrolisis ion benzoatnya. Hidrolisisnya pasti sama kayak yang tadi ini ya. Nih. Hidrolisisnya menghasilkan ion OH-, berarti garam kita bersifat basa juga. Kita hitung konsentrasi ion OH-nya. Kali konsentrasi ion benzoatnya. KW-nya 10 pangkat min 14, KA-nya tadi udah kita hitung 1 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi ion benzoatnya ini. Nah, ini kalau dihitung jadi OH-nya itu 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya 6, pH-nya 8. Jadi jawabannya adalah ke sebelah sini nih. Mana sih? Oh, nih. Selesai.